Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang tak terhingga, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang sehingga pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana kita masih ada suasana, situasi dan kondisi yang serba terbatas, kita masih mampu melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah, yang mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, seluruh aktivitas yang kita kerjakan senantiasa dengan niat linaili mardatillah, untuk mendapatkan ridho Allah dengan niat tulus dan ikhlas, dijadikan amal ibadah yang diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis, di masjid yang mulia ini senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita berdoa kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul ujma dari beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, izinkan pribadi atas nama khatib untuk mengajak kepada jamaah sekalian umumnya dan khususnya untuk pribadi khatib sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sekarang sudah berada di penghujung tahun Hijriah, tahun 1442. Sekarang berada di tanggal 27 Zulhijjah 1942, 6 Agustus 2021. 3 hari lagi tahun kita semua, tahunnya umat Islam, tahun Hijriah 1942 akan meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, adalah Abu Musa al-Asy'ari, salah satu gubernur pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, menulis surat yang isinya menyatakan kepada Khalifah, kenapa dalam surat-surat Khalifah tidak ada tahunnya, hanya yang ada tanggal dan bulan saja. Hal ini akan membingungkan administrasi pemerintahan dan berdampak pada kebijakan pemerintah di kemudian hari. Kemudian setelah mendapatkan surat tersebut dari Abu Musa al-Asy'ari, Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat-sahabat utamanya, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan juga Thalhah bin Ubaidillah. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya Fathul Bari menjelaskan ada 4 pendapat yang berkembang ketika bermusyawarah agar dapat dijadikan sebagai awal penanggalan Islam. Yang pertama, bahwa tahun Islam akan diambil berdasarkan waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang dahulu sebelum adanya tahun Hijriah diambil dari tahun-tahun seperti itu. Lahirnya Nabi Muhammad di tahun Gajah ketika Abraham menyerang Makkah. Yang kedua, berdasarkan waktu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dihitung berdasarkan waktu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, berdasarkan waktu wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berkembang ketika itu. Yang kemudian akhirnya disepakatilah usulan yang brilian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa kalender Islam dimulai pada 1 Hijriah dengan mengambil momentum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, yakni dari Mekah menuju kota Yasrib atau kota Madinah. Penetapan kalender Hijriah ini 6 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yakni tepatnya bulan Hijriah. Di samping karena satu di antara bulan, di mana bulan-bulan Muharram itu bulan yang mulia, termasuk Ashharul Hurum, juga merupakan masa selesainya umat Islam dari melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, banyak
Ibrah yang bisa diambil dari penetapan kalender Hijriah ini memperingati datangnya tahun baru Hijriah adalah dalam rangka mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa-peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Yang pertama, hijrah itu adalah perpindahan dari tempat dan keadaan yang kurang mendukung syiar Islam menuju ke tempat dan keadaan yang lebih mendukung syiar Islam. Hijrah itu adalah perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, karenanya memerlukan yang namanya perjuangan, kesabaran dan pengorbanan. Hijrah itu untuk menyatakan umat Islam dalam persaudaraan seiman dan seakidah, membangun bangsa dan negara yang beradab serta menjadi rahmat bagi semuanya. Hijrah itu mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu adalah suri tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang mulia untuk kita semua sebagai umatnya dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana Al-Fakir Khatib tadi telah bacakan di awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Untuk itu marilah kita sama-sama di tahun baru yang akan datang 1443 Hijriah, kita senantiasa mujahadah diri kita, muhasabah diri kita, senantiasa introspeksi diri. Mari kita berhijrah untuk meningkatkan kembali mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pandemi Covid yang sekarang kita rasakan ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua, keluarga kita, umat Islam pada umumnya senantiasa terlindungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa tawakkal alaih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والزلازل والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسي خاصة وسائر المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.